Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Adiagung dari Fakultas Hukum semester 2A Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Haja Heni dan Bapak Dr. Endi. Saya akan menjelaskan bab 7 tahap kedua, yaitu daya paksa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya Ares Papan Carneades. Yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Optician Ares 1932. Yang ketiga yaitu pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang C, bela paksa atau nudwer. Bela paksa atau nudwer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana, yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama, perbuatan harus dipaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga yaitu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara imitatif, yaitu ada 3. Yang pertama, diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain. Yang ketiga, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nudwer excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas, pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan kasual. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nudwer excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bimbang, perasaan marah yang sangat bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Yang D, melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wittelsig Vorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Yang E, melaksanakan perintah jabatan disebut juga Amtsgericht Befehl yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Seorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum
sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan yang dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material ares dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang ketiga, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin atau stres. Yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. Yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.